Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Tri. Kali ini saya akan share 3 resiko jika kita nggak bayar pinjaman online. Buat teman-teman yang suka mencarikan pinjaman online dan nggak dibayar akan kena 3 resiko ini. Mohon simak baik-baik karena akan saya singkat supaya durasi videonya nggak lama. Nah, resiko pertama adalah kena denda dan bunga. Sudah menjadi rahasia umum jika teman-teman telat bayar pinjaman akan terkena denda dan bunga. Nah, berapa besarnya denda, Bang? Nah, peraturan OJK menyebutkan bahwa denda keterlambatan per hari itu maksimal 0,8% per harinya. Jadi misal pinjam utang 1 juta, denda hariannya Rp8.000. Itu cuma denda ya, belum termasuk bunga. Nah, bunga dari pinjaman online itu beragam ya, tergantung dari aplikasinya. Ada yang besar juga ada yang kecil. Tapi menurut peraturan OJK, denda maksimal yang harus kita bayar jika kita telat bayar tagihan adalah 100% dari pinjaman pokok. Jadi misal kita pinjam 1 juta nggak dibayar 6 bulan, 1 tahun, atau bahkan 2 tahun, maka besar bunganya tetap 1 juta. Jadi untuk pelunasannya 1 juta hutang pokok dan 1 juta untuk bunganya. Jadi total bayarnya 2 juta rupiah. Peraturan ini berlaku untuk pinjol legal ya teman-teman yang sudah terdaftar di OJK. Nah, untuk pinjaman online yang ilegal itu biasanya 7 hari setelah pencairan pun sudah ditagih dengan bunga yang nggak masuk akal. Karena mereka tidak terdaftar di OJK, jadi mereka menetapkan bunga seenak hati mereka sendiri. Maka dari itu hindarilah pinjol ilegal, itu sangat berbahaya teman-teman, itu sudah masuk ke ranah penipuan. Nah, untuk resiko yang kedua adalah diteror debt collector. Ini bisa lewat telepon ataupun WA. Nah, pihak pinjaman online sebagian ada yang mengaktifkan fitur baca kontak di aplikasinya. Jadi seumpamanya teman-teman telat bayar, maka pertama-tama nomor utama akan dihubungi. Kalau nggak aktif maka nomor darurat yang dihubungi. Kalau nggak aktif juga maka nomor HP di kontak teman-teman akan dihubungi semua, menanyakan kapan pembayarannya tagihan. Nah, ini berlangsung kurang lebih 6 bulan ya teman-teman. Jadi siap-siap saja diganggu oleh customer service pihak pinjaman online yang berganti-ganti nomor terus tiap hari. Nah, jika masih belum dibayar maka akan dikalkulasi dulu apakah layak untuk didatangi ke rumah atau tidak. Yang menjadi prioritas penagihan adalah yang punya pinjaman di atas 2 juta rupiah dan berada di kota besar, terutama Jabodetabek. Karena wilayah ini termasuk wilayah sarang debt collector ya teman-teman. Jadi harap berhati-hati. Debt collector juga tidak semena-mena menagih ya. Biasanya pas awal menyerahkan surat tagihan dari pihak aplikasi, dan jika nggak dibayar maka akan terus mendatangi rumah teman-teman sampai pinjamannya dibayar. Ya mau gimana lagi, itu adalah kewajiban kita untuk membayar tagihan. Dan jika nggak dibayar maka akan kena resiko nomor 3. Nah, resiko nomor 3 adalah data pribadi kita kena daftar hitam dari OJK. Ini mengacu dari laporan aplikasi pinjaman online karena kita telat bayar tagihan. Daftar ini sangat berpengaruh ke kita ya teman-teman. Nantinya jika kita ingin melakukan pinjaman online di bank-bank nasional dan pinjaman online legal, kita tidak akan bisa di ACC karena nama kita ada di daftar hitam orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan bayar alias hobinya pinjam doang tapi nggak pernah bayar tagihan. Nah, jika sudah kena blacklist ya paling nggak nunggu 5 tahun baru nama kita bisa bersih dari daftar hitam. Nah, lama banget kan? Emang gitu prosedurnya. Tapi di beberapa kasus teman saya sudah di blacklist tapi masih bisa pinjam di aplikasi pinjaman online legal. Mungkin ada sebagian pinjaman online legal yang nggak mendaftarkan daftar orang yang nggak bayar tagihan. Tergantung aplikasinya juga sih, karena aplikasi pinjaman online kadang juga banyak pelanggaran ke OJK. Jadi mereka waspada dalam melaporkan daftar nama orang. Nanti bisa-bisa malah aplikasinya diaudit lebih lanjut, dan jika ada pelanggaran berat, aplikasi bisa dinonaktifkan dari daftar OJK dan menjadi aplikasi pinjol ilegal. Nah, itu saja 3 resiko kalau kita nggak bayar tagihan pinjaman online. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.